Kisah Ibu Sambung episode 23. Setelah membuat kesepakatan, keluarga Luksono bertemu dengan Kinanti pada akhir pekan. Mereka memilih mall sebagai lokasi pertemuan karena bisa memilih restoran untuk makan siang sekaligus menemani Chico dan Selin bermain di playground. Tujuan utama pertemuan tersebut tentu saja untuk membicarakan tentang Chico dan Selin. Sesuai permintaan Kinanti, mereka akan membahas kapan saja mantan istri Chandra itu bisa membawa Chico dan Selin bepergian. Keluarga Luksono sudah berdiskusi di rumah terlebih dahulu sebelum menemui Kinanti. Kini mereka sudah bertemu dan sedang berada di area playground. Chico dan Selin terlihat sangat gembira hari itu. "Bu, aku ke lantai atas dulu untuk cari restoran ya," Chandra berpamitan pada Marissa. Marissa mengernyit. "Loh, kamu tidak menemani anak-anak bermain?" "Sebaiknya reserve meja dari sekarang, Bu. Ini kan weekend, pasti lebih banyak pengunjung daripada hari biasa," dalih Chandra. Marissa hanya mengangguk. Setelah berpamitan pada Camelia juga, Chandra pun beranjak meninggalkan mereka. Sebenarnya Chandra hanya ingin menghindar sesaat, karena pasti akan terasa canggung baginya menemani anak-anak di antara Camelia dan Kinanti. Ia memesan secangkir kopi dan termenung sejenak di sebuah restoran yang dinilainya cukup nyaman bagi keluarga. Sementara itu, Chico dan Selin masih asyik bermain di playground. Camelia sebenarnya ingin membiarkan Chico dan Selin bersama Kinanti agar wanita itu puas menghabiskan waktu bersama mereka. Namun, Selin kerap menghampirinya sehingga membuat Kinanti lebih banyak menemani Chico. Sesekali Kinanti memandangi keakraban Camelia dan Selin. "Chico, Selin, waktu bermainnya sudah habis," Marissa mengulangi ucapan petugas playground yang baru saja didengarnya. Wanita parubaya itu menunggu di luar area playground, ditemani oleh Susdini yang juga ikut serta. "Ayo kita makan siang," imbu Marissa lagi pada kedua cucunya. "Oke, Eyang," seru Chico dan Selin serempak. Setelah mendapat telepon dari Chandra, mereka pun menuju restoran yang dimaksud. Chandra menunggu mereka tiba baru memesan makanan. Sebenarnya Chandra masih merasa canggung untuk makan siang bersama Camelia dan Kinanti sekaligus. Namun, mau tak mau dia harus berada di sana karena pembicaraan itu sangat penting bagi mereka semua. "Aku senang hari ini bisa menghabiskan waktu bersama semuanya, termasuk Mama Kinanti, walaupun hanya ke mall. Kapan-kapan kita liburan bersama juga ya, Pak?" Suara Chico terdengar bersemangat. Mendengar permintaan Chico yang tiba-tiba, Chandra terdiam sejenak. Ia tak langsung menjawab karena khawatir salah bicara, apalagi semua kini memandang ke arahnya. Marissa berdeham. "Chico, nanti kita bicarakan itu. Sekarang kita makan dulu ya." Chico mengangguk. Tak lama pesanan mereka telah diantarkan oleh pramusaji. Mereka semua pun mulai makan. Sesekali terdengar celotehan Chico dan Selin, serta suara pengunjung di meja yang lain. Sedangkan keempat orang dewasa di meja itu hanya diam seolah sangat menikmati makanan yang sedang disajikan. Padahal mereka semua tampak sedang berpikir. "Kinanti, sesuai tujuan pertemuan kita hari ini, kami ingin mendengarkan keinginanmu tentang hak asuh anak-anak." Chandra akhirnya memulai pembicaraan. "Emang aku boleh membawa pergi anak-anak?" Suara Kinanti terdengar ragu. "Begini Kinanti, kalau untuk tempat tinggal, kita sudah sepakat sejak dulu bahwa anak-anak tinggal bersama kami. Tentu saja kamu boleh membawa mereka bepergian. Lebih baik di akhir pekan karena hari biasa mereka sekolah." Kali ini Marissa yang bicara. Wanita parubaya itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Datanglah ke rumah jika ingin menjemput anak-anak sebelum pergi. Kalau hanya untuk mengajak makan siang, kamu boleh meminta izin lewat telepon sebelum menjemput ke sekolah. Tapi jangan diam-diam seperti kemarin. Kami benar-benar merasa khawatir pada Selin." "Ya, Bu, maaf." Kinanti menundukkan kepala. "Kami sudah memaafkanmu, Kinanti. Kami memaklumi. Hanya saja jangan ulangi lagi lain kali." Suara Camelia terdengar setelah sejak tadi ia hanya diam. Kinanti mengangguk. "Aku mengerti. Sebenarnya ada hal lain yang ingin kusampaikan pada kalian hari ini." Semua hanya diam seolah mempersilahkan Kinanti untuk melanjutkan ucapannya. "Aku akan pergi ke Bali dan menetap di sana untuk bekerja," lanjut Kinanti. Chandra mengernyit. "Kenapa tiba-tiba?"
Bukannya kemarin kamu ingin kita membahas tentang Chico dan Selin karena kamu ingin bebas membawa mereka pergi? Ya, tadinya begitu. Tapi ada salah seorang teman mengajakku membantunya di galeri seni miliknya di sana. Kupikir pekerjaan itu cocok untukku. Lagi pula di sini aku belum mendapat pekerjaan. Jadi lebih baik aku pergi saja. Kinanti menjelaskan. Ibu pikir itu hal yang baik jika kamu memang sudah memutuskan dan kamu kenal baik dengan temanmu itu. Baik-baiklah di sana, pesan Marisa. Ya Bu, Kinanti terdiam sesaat sebelum bertanya. Tapi apakah boleh aku membawa Chico dan Selin menginap di sana kalau mereka liburan nanti? Baik Camelia, Chandra, ataupun Marisa, belum ada yang menanggapi pertanyaan tiba-tiba itu. Mereka akan mengizinkan Chico dan Selin bepergian bersama Kinanti seperti yang telah disepakati karena Kinanti menetap di Jakarta. Namun, mereka merasa berat membiarkan anak-anak itu menginap bersama Kinanti di luar pulau meskipun masih berada di dalam negeri. Chandra berdeham. Kinanti, kami tidak akan melarangmu membawa anak-anak. Tapi kalau untuk keluar pulau, mungkin nanti kami yang akan mengantar mereka ke sana, atau bagaimana, nanti akan kita bicarakan lagi. Chico dan Selin masih terlalu kecil. Jadi, kami harap kamu mengerti kalau kami sangat mengkhawatirkan mereka. Perkataan Chandra disambut anggukan setuju oleh Camelia dan Marisa. Baiklah, aku mengerti. Kinanti tersenyum. Mama Kinanti mau pergi lagi. Padahal aku masih rindu. Chico berkata sendu. Iya sayang, maafkan Mama ya. Tapi kita masih bisa bertemu lagi lain kali kok. Kinanti membelai rambut Chico yang duduk tepat di sampingnya. Tak lama kemudian, mereka telah selesai makan siang. Mereka berbelanja sebentar sebelum meninggalkan mal tersebut. Sebelum benar-benar berpisah, mereka saling berpamitan karena mungkin nanti keluarga Luksono tak akan mengantar Kinanti ke bandara. Hari itu akan menjadi hari perpisahan bagi Kinanti dengan anak-anaknya, meski nanti akan bertemu lagi. Mama selalu jaga kesehatan ya, pesan Chico pada Kinanti yang mengangguk penuh haru. Mama Kinanti harus selalu semangat. Selin menimpali ucapan Chico dengan suaranya yang lucu, sehingga membuat semuanya tersenyum. Iya, Selin sayang, kalian juga semangat di sini ya. Kinanti memeluk kedua anaknya dan mencium pipi mereka. Matanya berkaca-kaca. Setelah puas memeluk Chico dan Selin, Kinanti berpamitan pada Chandra, Camelia, dan Marisa. Marisa ingin mentransfer uang untuk Kinanti sebagai uang pegangan bagi mantan menantunya itu. Meski sempat marah pada Kinanti dulu, rasa kasih Marisa sebagai seorang ibu tidak pernah hilang. Namun, dia memaklumi ketika Kinanti menolak kebaikannya. Semoga kamu selalu baik-baik saja dimanapun kamu berada, Kinanti, ucap Chandra. Kinanti menatap mantan suaminya. Kamu juga, Chandra. Semoga selalu baik-baik saja bersama Camelia, ibu dan anak-anak di sini. Usai berkata begitu, Kinanti beralih pada Camelia dan berkata, Camelia, aku titip anak-anak padamu. Aku yakin kamu adalah ibu yang baik bagi mereka. Camelia tersenyum mengangguk, lantas memeluk Kinanti sejenak untuk menenangkannya yang terlihat ingin menangis. Setelah itu, mereka pun berpisah. Kinanti menumpangi taksi online sedangkan keluarga Luksono pulang dengan mobil ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan menuju kediaman keluarga Luksono, suasana di dalam mobil terasa hening.